Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin namaku Fadila Irmawati. Aku dari kelas 11 IPA 4 dan aku absen 12. Nah, kali ini kita bakal bicara tentang pelanggaran hak asasi manusia di media sosial. Nah, sekarang ini udah banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, terlebih lagi di media sosial dan di sekitar kita. Nggak hanya itu, pelanggarannya pun makin banyak dan marak. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang pencemaran nama baik di sosial media yang berhubungan dengan pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, sosial media tentu udah nggak asing lagi kan di telinga kita. Apa sih itu sosial media, dan sekarang ini udah banyak loh jenisnya. Sosial media itu apa aja sih? Nah, sosial media itu udah banyak jenisnya. Nah, contohnya adalah Twitter, Facebook, Instagram, Pet, dan lain sebagainya. Nah, sosial media ini bertujuan untuk menghubungkan dan menjaga komunikasi antara seseorang di satu daerah dengan seseorang di daerah yang lain. Namun, banyak kalangan bahkan dan terutama adalah anak muda yang salah mempergunakan fungsi di media sosial. Nah, kenapa sih mereka salah? Karena mereka tuh melontarkan emosi dan kekesalan mereka di media sosial secara tidak sadar mereka itu juga kerap mencemari nama baik orang lain dan menjelek-jelekan mereka. Nah, kenapa sih ini bisa dibilang kasus pelanggaran hak asasi manusia? Karena intinya kasus tersebut udah bisa merugikan banyak orang, dan begitu juga dengan hinaan atau kalimat yang tidak enak dibaca. Nah, contohnya adalah kasus Florence Sihombing. Nah, Florence Sihombing ini adalah salah satu mahasiswi di Universitas Negeri Gadjah Mada yang secara belak-belakan mencemarkan dan menjelek-jelekan nama baik daerah istimewa Yogyakarta. Dan beliau ini ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2014 jam 2 siang dan waktu Indonesia Barat. Nah, kenapa sih dia bisa kena hukuman ini? Nah, karena Florence diduga melanggar pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE karena dia sudah mengungkapkan kekesalan di media sosial, yaitu Pet, dengan kata-kata makian terhadap masyarakat Yogyakarta dan mengandung unsur pencemaran nama baik warga Yogyakarta. Nah, pelanggaran HAM tersebut seperti itu perlu diperhatikan oleh masyarakat dan polisi setempat, sehingga nggak terjadi yang lebih lagi atau terulang lagi seperti itu. Dan kalau kita tidak menegakkan undang-undang ITE, maka kelak akan ada pelanggaran-pelanggaran lain yang semakin banyak anak-anak muda yang memposting kemarahan, kekesalan, dan kecewaan, bahkan melontarkan kata-kata kasar dan kotor di media sosial. Padahal media sosial sendiri banyak orang-orang yang mengakses, baik itu anak kecil, bahkan SD pun sudah mengenal yang namanya sosial media seperti itu, sehingga dapat memberikan contoh yang kurang baik seperti itu. Agar kasus serupa dengan Florencia Sihombing tidak terjadi lagi, maka kita harus membatasi diri dari media sosial dan lebih sering untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif yang berada di sekolah maupun di luar sekolah. Dan kita harus meminta saran dan bimbingan dari kedua orang tua atau keluarga, karena pasti mereka semua akan tahu bagaimana cara membatasi diri. Tetapi yang
paling jitu adalah diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengatur emosi dan cara berpikir kita, sudah dewasa ataukah masih anak-anak? Jika belum, maka yang akan terjadi seperti kasus dari Florencia Siombing. Banyak yang bilang bahwa Florencia belum cukup dewasa karena belum bisa mengontrol emosi dengan tepat. Maka dari itu, peranan keluarga dan diri sendiri sangat penting, terlebih peranan iman yang kita pegang sangat kuat. Selain itu, kita juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan positif yang berada di sekolah maupun di luar sekolah maupun di lembaga-lembaga yang lain, asalkan itu positif dan bermanfaat. Karena semakin banyak kegiatan yang kita ikuti, maka akan banyak pengetahuan yang kita dapat. Namun jika tidak, bukannya malah dapat manfaat dan pengetahuan, kita malah mendapatkan ancaman dari pihak-pihak lain akibat tidak bisa menjaga perkataan di media sosial, sehingga banyak dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Nah, sekian tanggapan saya mengenai salah satu kasus tentang pencemaran nama baik dan salah satu pelanggaran hak asasi manusia di media sosial. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.